Pemirsa, 4 pemuda yang membawa kabur jenazah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Paru Surabaya, Jawa Timur terancam hukuman 7 tahun penjara. Keempatnya dititipkan di sel tahanan khusus Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur karena dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. 4 pemuda yang membawa kabur jenazah pasien positif COVID-19 dari Rumah Sakit Paru Surabaya, Jawa Timur dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan puskesmas setempat. Meskipun tidak menunjukkan gejala, keempatnya ditahan di sel tahanan khusus Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Para pelaku mengaku menyesal telah membawa kabur jenazah keluarganya yang terkonfirmasi positif corona. Perbuatan saya dan keluarga saya yang telah membawa pulang paksa jenazah ibu saya yang terpapar COVID-19 dari Rumah Sakit Paru Surabaya. Kami sadar bahwa yang kami lakukan adalah salah. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mencontoh atau meniru yang Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Tianingrum berharap kepada masyarakat untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah pembelajaran. Jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dengan membawa paksa jenazah atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19, dapat terancam pidana. Nah, untuk itu kami sangat berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua, bahwa inilah ya, bahwa kalau masyarakat tidak mentaati terkait dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya, di samping membawa jenazah ya secara paksa, tidak melalui protokol kesehatan itu ada ancaman pidananya, juga dapat menularkan ya bagi mereka-mereka yang menyentuh kepada pasien atau jenazah tadi yang terkonfirmasi positif. Sebelumnya, sejumlah keluarga membawa kabur jenazah pasien positif corona karena tidak bersedia jenazah dimakamkan secara protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah daerah memenangkan lomba inovasi dalam persiapan tatanan normal baru yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pun menyiapkan hadiah sebesar 168 miliar bagi pemenang lomba. Kementerian Dalam Negeri menobatkan sejumlah daerah sebagai pemenang lomba inovasi dalam persiapan tatanan new normal atau normal baru pada Senin pagi. Terdapat 4 klaster wilayah dalam 7 sektor kehidupan di kategori pemenang, yaitu klaster provinsi, kota kabupaten, dan kabupaten tertinggal. Tergantung diskresi atau penilaian dari daerah itu sendiri apakah mereka siap untuk melaksanakan new normal. Oleh karena itulah disosialisasikan dan dipersiapkan dulu, namanya tatanan baru, barang baru, maka harus diperkenalkan. Pengenalan ini adalah melalui pembuatan protokol simulasi, dan lomba ini akan membuat daerah-daerah lain menjadi terinspirasi. Provinsi Jawa Timur meraih 2 penghargaan dalam lomba, yaitu juara 1 sektor pasar modern dan juara 2 sektor tempat wisata. Pemprov Jawa Timur pun berhak hadiah dana insentif daerah sebesar 5 miliar rupiah. Namun di sisi lain, kasus positif COVID-19 di Surabaya merupakan peringkat kedua tertinggi setelah Jakarta, yaitu mencapai 10.092 orang, dan peringkat pertama dalam jumlah kematian tertinggi karena corona, yaitu sebanyak 741 orang. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono pun mempertanyakan tujuan lomba inovasi ini. Selain Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat 1 dalam 2 sektor kehidupan, yakni tempat wisata dan transportasi umum. Sementara Provinsi Bali menempati peringkat 1 dalam sektor pasar tradisional. Pemenang pertama mendapat hadiah sebesar 3 miliar rupiah, pemenang kedua 2 miliar rupiah, dan pemenang ketiga mendapat 1 miliar rupiah.
Di tengah tingginya angka kematian akibat COVID-19, Jawa Timur terus menggasak 2 penghargaan dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru. Lomba ini juga menuai pro dan kontra karena menganggarkan hadiah yang senilai 168 miliar rupiah. Berikut ini kami tampilkan cuplikan dialog bersama Ketua Panitia Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Kemendagri, Agus Fatoni, dalam spesial report tadi. Apa tujuan dari diselenggarakannya Lomba Inovasi Kementerian Dalam Negeri ini, Pak? Baik, tujuan dari diselenggarakannya Lomba Inovasi ini agar terjadi gerakan nasional dalam rangka penyiapan tatanan normal baru, produktif dan aman 19. Jadi agar masyarakat mulai memahami bagaimana penerapan protokol COVID pada masa normal baru ini pada berbagai sektor. Agar masyarakat juga bisa melihat kira-kira bagaimana tatanan normal baru itu di seluruh sektor yang ada yang dilombakan. Sebagai contohnya di situ. Baik. Lantas Pak Fatoni, apa yang menjadi dasar dari pihak Dewan Juri untuk menetapkan pemenang dari Lomba Inovasi ini? Yang pertama yang dijadikan dasar penilaian adalah penerapan protokol COVID itu sendiri pada 7 sektor itu. Mulai dari pemakaian masker, penggunaan sarung tangan, kemudian cuci tangan, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah dari sisi penerapan protokol kesehatannya. Kemudian yang kedua yang dijadikan dasar penilaian adalah replikasi. Jadi kemudahan replikasi, mudah penerapannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kriterianya adalah kekuatan gagasan. Jadi apakah ada inovasi-inovasi dalam penerapan pada berbagai sektor kehidupan itu dalam penerapan protokol kesehatannya. Kemudian yang ketiga adanya kerjasama dan juga kolaborasi. Baik. Pak Fatoni, apakah angka penambahan positif corona di satu daerah ini tidak termasuk dalam kriteria, mengingat Jatim ini menyumbang angka positif pertama saat ini, tapi dia justru mendapatkan 2 penghargaan, Pak? Iya, memang untuk angka itu tidak menjadikan dalam kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang dilakukan pada 4 kriteria tadi di luar angka itu. Jadi bagaimana kesiapan dalam menciptakan atau membuat model atau membuat simulasi dalam persiapan tatanan normal baru itu, yang paling penting di situ. Baik, dan yang menjadi pro kontra juga adalah jumlah nominal hadiah. Ini mencapai 168 miliar. Mengapa hadiahnya cukup tinggi dan tidak diprioritaskan saja untuk membantu penanganan COVID-19 di sejumlah daerah? Iya, justru sebenarnya dengan dana insentif daerah yang diberikan kepada daerah ini bisa digunakan untuk penanganan COVID-19 ini. Bisa digunakan untuk mempercepat ataupun mengurangi penyebarannya. Bisa juga digunakan untuk penanganan COVID-19 yang ada di daerah masing-masing. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menyadari bahwa ancaman COVID-19 belum berakhir meski sejumlah pelonggaran telah berlaku. Masyarakat diminta lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Kita harus menyadari bahwa ancaman COVID-19 ini belum berakhir, bahkan beberapa hari terakhir ini penambahan kasus positif COVID masih meningkat di beberapa daerah dan 1, 2, 3 provinsi masih tinggi angka positifnya. Data-data yang kita miliki ini sangat komplit dan dari data-data itulah kita memutuskan kebijakan-kebijakan. Sebuah daerah yang ingin masuk ke new normal juga melalui tahapan-tahapan data yang kita lihat. Prakondisinya seperti apa, kemudian setelah prakondisi, timingnya kapan, kemudian juga
prioritasnya di sektor apa, semuanya berdasarkan data-data yang kita miliki. Tadi sudah dijelaskan data-data yang ada dan kita semakin optimis karena datanya semakin baik, tetapi juga kita harus tetap waspada. Pemerintah telah menyembuhkan hampir 20.000 pasien COVID-19. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengatakan keberhasilan ini berkat kerjasama bersama. Upaya kita bersama untuk membangun rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran dan juga di Pulau Galang memungkinkan kita untuk bisa merawat ribuan warga yang terpapar COVID-19. Tempat tidur yang kita miliki sekarang sudah mencapai 27.000. Naik drastis dari angka kurang dari 10.000 tempat tidur di rumah sakit saat pertama kita merespon pandemi di awal Maret. Namun, berita baiknya saudara-saudari, justru tidak semua tempat tidur rumah sakit rujukan ini ditempati. Bed occupancy rate justru menurun. Banyak pasien yang bergejala ringan melakukan isolasi secara mandiri atau di fasilitas yang disiapkan atas inisiatif lingkungan. Dan yang terpenting, setelah 3 bulan berjuang tanpa henti, non-stop setiap hari, kita kini memiliki sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan COVID atau BLC. Sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui secara real time saat ini juga penyebaran kasus yang terjadi di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, dan Dr. Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemiologi, mempresentasikan cara menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19 di daerah melalui Sistem Informasi Terintegrasi BLC. Data yang dipergunakan mencakup aspek epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai indikator yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan berpegang kepada sistem informasi terintegrasi BLC, kita bisa mempersiapkan diri, menjalankan kegiatan masyarakat yang produktif serta aman COVID-19. Di masa pandemi ini, memang wajar jika kita merasa khawatir, dan ancaman COVID-19 memang belum berakhir. Tapi, kita sudah jauh lebih baik meresponnya saat ini. Meski kami belum bisa berbuah sendiri, masih banyak peningkatan, perbaikan, penyempurnaan yang akan kami lakukan untuk memastikan semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang terpapar, dan masyarakat tetap sehat, produktif, dan aman dari COVID-19. Semua itu tidak mungkin kami lakukan sendiri. Setiap uluran tangan saudara-saudari, kepedulian dan kerelaan menolong, bergotong royong, saling mengingatkan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, saling melindungi dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Bersama, kita buktikan kita bisa lewati pandemi ini bersama-sama. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan WNI ABK kapal pesiar MV Carnival Dream dan MV Carnival Conquest tiba di tanah air. Evakuasi dilakukan langsung oleh tim Raider Kopaska Koarmada 1 TNI Angkatan Laut dan Satuan Patroli Lantamal 3. Sebanyak 2 kapal pesiar yang membawa ratusan ABK warga negara Indonesia bersandar di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta. Dikawal petugas, pemulangan hari ini terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama tiba adalah WNI ABK MV Carnival Dream sebanyak 119 jiwa. Di gelombang berikutnya, 156 WNI ABK Carnival Conquest tiba di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Tanjung Priuk. Selanjutnya, ratusan ABK jalani swab test di 2 hotel di kawasan Jakarta Pusat. Mereka akan kita isolasi mandiri di 2 hotel di wilayah Jakarta. Ya, tentunya nanti setibanya di hotel, seperti biasa mereka akan kita lakukan pemeriksaan swab, ya, yang nanti hasilnya mungkin berkisar 4-5 hari ke depan. Ya, nanti bagi mereka yang dinyatakan positif hasil dari swab tersebut, mereka akan kita evakuasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Hingga hari ini, total 5.225 WNI ABK kapal pesiar telah tiba di tanah air sejak pandemi bergulir.
Dari Jakarta, Vito Erlangga, Guntur Zulkarnaidi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.